Pemirsa intens investigasi, jagat dunia hiburan tanah air akhir-akhir ini tentu tengah dihebohkan dengan nama seorang selebriti yang juga diduga terlibat dalam dugaan penghilangan nyawa almarhumah Stevi Agnesia. Ia diduga menghalalkan berbagai macam cara untuk melakukan aksinya, dan yang cukup santer beredar adalah Anissa Faradilla dituding melakukan ilmu hitam atau santet yang diduga dikirimkannya kepada selebriti yang sudah menghadap Sang Khalik pada Kamis 21 Maret 2024 silam tersebut. Lebih dari seminggu berselang sepeninggalan almarhumah Stevi Agnesia, wanita yang akrab disapa Ica ini pun muncul untuk mengklarifikasi dugaan tersebut, ditemani kuasa hukumnya Ina Rahman. Lantas seperti apa buka suara dan klarifikasi Ica Anissa perihal tudingan yang sangat kejam melebihi sebuah pisau tersebut? Apa pula kata Ica Anissa terkait perseteruan mereka yang dikabarkan sempat santer terjadi tahun 2021 silam tersebut? Benarkah pula Ica Anissa bersedia melakukan sumpah atau hal-hal lainnya untuk membuktikan pernyataan yang datang kepadanya tidak benar adanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memicu tanda tanya besar perihal dugaan hilangnya nyawa almarhumah Stevi Agnesia yang santer diberitakan karena dugaan tindakan ilmu supranatural atau santet yang dikirimkan kepadanya. Memang sepeninggalan almarhumah Stevi Agnesia, publik banyak mengait-ngaitkan nama seorang selebriti yang juga konten kreator bernama Anissa Faradilla atau akrab disapa Ica yang diduga sebagai dalang kepergian sang almarhumah. Dugaan yang mengalir kepada Ica tentu banyak dikait-kaitkan karena sebelum kepergiannya, almarhumah Stevi sempat menguak dugaan ilmu supranatural atau santet yang dikirimkan kepadanya tersebut. Cluenya adalah berasal dari seseorang yang pernah terlibat permasalahan dengannya di tahun 2019 silam. Akibat hal tersebut, Ica melalui kuasa hukumnya kemarin pun akhirnya muncul dan mengklarifikasi semua tudingan jahat yang mengalir kepadanya. Lantas seperti ini klarifikasi Ica Anissa atas tudingan yang mengalir kepadanya diduga sebagai dalang penghilangan nyawa almarhumah Stevi Agnesia yang diduga karena santet. Kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga gak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Terus gak sengaja lagi aku ke airport ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku yang aku ceritakan dari dua orang ini ngomong, akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dan ini sudah pada saat dikasih tahu itu hampir setahun yang lalu, dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya, biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stevi Agnesia. Semoga husnul khatimah
dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang diberitakan. Menyebutkan sudah melakukan segala cara untuk menyelesaikan konflik tak berkesudahan di antara mereka, Ica Anissa di depan awak media kemarin memang tak mau terbuka perihal permasalahan apa yang dialaminya dengan almarhumah Stevi Agnesia. Namun dari pengakuan Eli Sugigi, rekan yang mengaku mengenal keduanya sejak tahun 2021 silam, permasalahan di antara keduanya berawal dari Ica Anissa dan almarhumah Stevi Agnesia yang sama-sama memiliki sebuah bisnis di bidang kecantikan. Hal inilah yang diduga menjadi awal mula perseteruan di antara mereka. Meski begitu, dalam pernyataannya di depan awak media kemarin, Ica menegaskan sebenarnya permasalahan di antara mereka telah selesai dan keduanya telah resmi berdamai. Namun justru yang diduga kembali menjadi pemicu adalah akun sosial media almarhumah Stevi yang masih menampilkan postingannya terkait hal tersebut. Terusnya aku tahu bisnisnya itu. Bisnis aja sih, bukan karena masalah apa-apa ya, bisnisnya aja. Mereka sama-sama bikin pelangsing berdua. Mereka sama-sama bikin pelangsing ya. Akhirnya mereka ada... Yang aku tahu sedikit sih itu ya. Ya itu aja, masalah bisnis bukan masalah pribadi atau masalah apa, enggak ada. Ya itu kan aku bilang, pastinya di dalam bisnis gitu kan ya. Di dalam bisnis namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah, sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih, orang emosi ya mungkin ya. Tapi aku rasa Ica tidak seperti itu, karena Ica sudah bertemu dengan suaminya Mas Andi, bersumpah saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri, sampai nanya, Ca emang lo bener beginiin dia? Enggak po, percaya sama aku sama siapa gitu kan ya. Ini aku unjukin po, aku udah sumpah, aku hamil besar po. Aku sumpah sebelum anak Icang lahir ini, sebelum Icang lahir dia bersumpah depan suaminya Stevi. Aku punya videonya, tapi nggak perlu di-up ya. Ica udah minta maaf, sumpah di atas Al-Quran. Udah, saat Stevi sakit. Itu ya. Berarti sebelum Stevinya, sebelum almarhum meninggal berarti apa? Belum dong, Ica lagi hamil gede. Ica lagi hamil gede, aku lihat videonya kok dia bersumpah depan suaminya Stevi. Dia sumpah bahwa tidak melakukan apapun, dia berani sumpah di atas Al-Quran. Jadi kesalahpahaman yang terus-menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stevi Agnesia. Namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Muncul di depan awak media dan mengklarifikasi kabar yang menyeret namanya. Ica Anissa menyebutkan kemunculannya adalah untuk menenangkan kondisi keluarga besar serta anak-anaknya yang masih kecil yang mendapatkan teror tak berkesudahan akibat permasalahan ini.
Sang suami bahkan menyebutkan dirinya yang tak mengetahui apa-apa perihal permasalahan ini juga terkena imbasnya. Lantas adakah niatan dari Ica Anissa untuk menyeret nama-nama diduga pelaku yang menyebarkan permasalahan ini ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ya pasti worry lah. Dia sangat terpengaruh ya. Ya pasti khawatir. Dia pasti khawatir lah, nggak nyaman. Ketemu saja malam diam-diam gitu kan, karena ngerasa gimana ya, nggak nyaman lah dengan berita. Nggak nyaman banget lah gitu, karena ini beritanya benar-benar sangat, menurut aku sadis ya. Apalagi fitnahannya santet gitu, apalagi kita nggak pernah melakukan, satu Indonesia tuh menyerang saya gitu. Nggak nyaman banget saya, benar-benar nggak nyaman, karena saya tidak pernah melakukan itu gitu. Banyak sih, cuman kan ya saya udah bilang ke Mbak Ica nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibaca. Kalau komen yang namanya netizen ya itu banyak sekali komen-komen yang sangat menyerang pribadi Mbak Ica dan keluarga. Jadi memang saya tekankan ke klien saya untuk diabaikan masalah ini. Walaupun saya suruh abaikan, tapi namanya pasti kan kebaca ya Mbak ya. Pasti kebaca gitu, jadi sangat mengganggu Mbak. Mengganggu dan nggak nyaman banget. Gitu. Di Instagram juga diserang, semuanya diserang. Suami tidak diserang, jadi bukan hanya Mbak Ica. Nah, kebayang seluruh keluarga kayaknya. Kan keterlaluan ya. Iya. Keterlaluan sih. Apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya. Ketika lahiran taruhannya nyawa. Dan juga anak loh dalam perut gitu loh. Jadi benar-benar bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu. Sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil. Itu aja sih gitu. Ngaruh banget. Gara-gara masalah kayak gini ASI saya jadi berkurang. Jadi nggak nafsu makan, ya kan kepikiran. Kenapa tertuju pada saya semua gitu. Saya juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan gitu. Dan ini dikarenakan ya udah karena memang cerita TikTok itu. Siapa aja? Adalah. Masa saya mau laporin orang ngomong-ngomong? Beberapa atau ada beberapa. Ada berapa? Ada beberapa yang akan kita proses hukum ya. Jadi memang karena sudah keterlaluan sih. Netizen atau Ih, kepo. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau netizen kan banyak. Tunggu tanggal mainnya. Kita juga kan netizen kalau sebatas komen biasa mah ya udah ya mungkin dia iseng gitu kan, siang nggak ngapa-ngapain ya udah dia asal komen gitu. Cuma kan kita lihat frekuensinya, seberapa sering dia memojokkan klien saya, seberapa sering dia memfitnah klien saya, seberapa jauh tindakannya, apakah dia membantu menyebarluaskan fitnah itu, ya kan? Ya didapat tanpa ada saksi dan bukti yang kuat, kemudian asal forward, nah itu pun akan kita kejar. Ya, sejatinya memang jika tak diklarifikasi, permasalahan ini akan semakin tak menentu arah dan menggelinding bak bola salju. Terus tak menemukan kebenarannya dan bahkan sampai seminggu lebih setelah kepergian almarhumah Stefi Agnesia, yang menariknya lagi, Ica juga sempat dikait-kaitkan dengan nama selebriti lain yang juga telah tutup usia, diduga karena kejadian tak wajar. Lantas seperti ini buka suaranya Ica Anissa dituding sebagai dalang atas kepergian almarhum dan almarhumah Olga Syaputra dan Julia Perez. Aduh, suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh. Sama almarhum Olga, terus Jupe ya. Itu Masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu. Di balik klarifikasi yang diberikan Ica Anissa, tentu tak dapat disangsikan jika kepergian almarhumah Stefi Agnesia terjadi di hari dan bulan baik di awal-awal bulan Ramadan. Seperti apa ungkapan adik ipar almarhumah Stefi Agnesia terkait hal ini? Benarkah ia melihat fenomena yang cukup menyejukkan hati di wajah almarhumah Stefi Agnesia pasca kepergiannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi.
masih menimbulkan tanda tanya besar terkait alasan dibalik dugaan kepergian almarhumah Stefi Agnesia. Publik tentu tak dapat menyangsingkan jika kepergian wanita yang meninggal dunia di usianya 32 tahun dan meninggalkan seorang suami dan 2 anak laki-lakinya tersebut terjadi di bulan baik, bulan Ramadan yang kental dengan dibukanya pintu ampunan dan pintu surga. Bahkan banyak juga ulama yang berpendapat seorang muslim dan juga muslimah yang meninggal dunia di bulan Ramadan akan mendapatkan pengampunan dosa, bisa masuk surga, mati syahid, dan terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apa ungkapan adik ipar almarhumah Stefi Agnesia terkait hal ini? Benarkah ia melihat fenomena yang cukup menyejukkan hati di wajah almarhumah Stefi Agnesia pasca kepergiannya? Terakhir sebelum meninggal bangun, Stefinya bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stefi ada, Popo, kakak-kakaknya Stefi ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stefi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja, kayak Stef kalau memang Stefi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila, JJ dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum gitu, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget nih Mbak. Iya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu, kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga kaget, sampai Mas Anggi oh ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Di balik buka suaranya Ica Anissa dan fenomena kepergian almarhumah Stefi Agnesia yang cukup menyejukkan hati, pengakuan Ica bisa saja masih disangkakan publik. Pasalnya masih banyak bertebaran isu yang seolah membenarkan dugaan tersebut. Lantas apa kata Ica Anissa? Benarkah pula Ica Anissa bersedia melakukan sumpah atau hal-hal lainnya untuk membuktikan pernyataan yang datang kepadanya tidak benar adanya? Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Telah mengklarifikasi dugaan kabar yang datang kepadanya, tentu banyak di antara publik yang masih menyangsingkan pernyataan yang dibuat Ica Anissa. Apalagi sebelumnya santer diberitakan salah satu warganet mengaku sempat melihat instastory milik Ica pada saat 1 jam setelah Stefi meninggal dunia. Disebutkan Ica bersyukur atas ilmu supranatural atau santetnya yang telah bekerja, seolah membenarkan dugaan tersebut. Lantas apa kata Ica Anissa? Benarkah pula Ica Anissa bersedia melakukan sumpah atau hal-hal lainnya untuk membuktikan pernyataan yang datang kepadanya tidak benar adanya? Mbak Ica komen kalau bersedia dihipnotis sama Uya. Jadi apa? Bersedia banget. Bersedia banget, begitu aja. Karena saya tidak melakukan. Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen, karena saya tidak pernah menulis itu. Alhamdulillah manjur katanya, itu heboh juga. Buktikan, ya. Buktikan. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga ya sayang ya, kita berbicara ya, maksudnya dibuktikan aja gitu. Dibuktikan. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Beca kan punya anak kecil juga, gitu. punya orang tua, ya, punya suami, itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Beca aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah. Jangan didramatisir lagi,
jangan diperpanjang masalah ini. Toh sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, sebelum meninggal. Sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan. Sudah saling memaafkan ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya bahkan yang almarhumah juga sudah baik-baik saja. Ya. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikToknya TikTok muncul, belum dihapus, jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita seperti itu. Tolong dihentikan. Sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.